Saudara pemirsa, tadi dari sekitar jam 4 pagi, jadi hujan lebat sekitar 2 jam. Nah, begini keadaan Sungai Pangilur, yang ini adalah salah satu sungai anak dari Sungai Isih. Sungai Isih ini tepatnya berada di seberang Desa Kemawen. Nah, di sana ada perusahaan. Nah, begini dampak lingkungan akibat adanya investasi. Jadi baru 2 jam hujan turun, sungai sudah meluap dan airnya seperti susu. Nah, dulu sungai ini sangat jernih dan di sini adalah tempat masyarakat mencari ikan, dan ikannya luar biasa dulu. Banyak sekali ikannya, tapi sekarang tidak ada lagi ikan. Dan sungai ini kalau tidak meluap, ini dipenuhi dengan pasir. Nah, jadi sungai ini sudah dangkal karena larutan dari salah satu jalan, dan di sana ada wilayah tambang. Nah, begini keadaan dampak akibat investasi batubara yang berada di sekitar wilayah Kalimantan, salah satunya di Desa Kemawen, Kecamatan Batarat, Kabupaten Barito Utara. Jadi atas adanya perusahaan, masyarakat Dayak biasanya berbondong-bondong untuk mencari ganti rugi, tetapi dampaknya ini akan dirasakan oleh masyarakat semua. Masyarakat, terutama ini adalah contoh seperti sungai ini. Dan sungai ini sangat keruh, tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, apalagi nanti kalau sudah banyak tambang-tambang yang masuk ke daerah ini. Ini yang dikatakan bahwa masyarakat sekitar tambang hanya terkena dampak. Ini jelas bahwa akibat investasi pertambangan dan perkebunan. Nah, jadi begini keadaan di sekitar wilayah Kalimantan, dan boleh dihitung dalam satu hari mungkin lebih dari 100 tongkang batu bara yang berlabuh di lintas Sungai Barito. Nah, jadi dapat dihitung bahwa berapa gunung dalam satu hari pengurasan wilayah Kalimantan untuk dijual ke luar. Nah, jadi masyarakat Dayak tidak sadar. Mereka setelah ada informasi tambang mau masuk, mereka hanya memiliki cita-cita bagaimana untuk mendapatkan uang. Nah, menjual lahan, menjual tanah sekalipun dengan harga murah. Nah, bahkan yang sangat positif sekali dampaknya itu menimbulkan kejahatan di tengah masyarakat, karena mereka tidak akibat niat keserakahannya, sehingga seperti ini tanah-tanah kami ini mau dirampas. Nah, karena mereka kira kami tidak mengurus lagi, padahal tanah ini semua dikelola, dijaga dan dirawat. Ini tepatnya pada posisi ini pada tanah yang SKT-nya atas nama Sahen, yang dikelola sejak tahun 2010 dulu. Nah, untuk sementara demikian informasi, dan nanti akan kita sambung lagi bagaimana masyarakat suku Dayak yang masih
memiliki kesadaran dan mempertahankan haknya untuk mengelola pengelolaan yang berkelanjutan, supaya tanah ini atau lahan ini tidak menjadi musibah yang lebih besar bagi masyarakat suku Dayak. Maka kami rela untuk terus mengelola ini beberapa hari, tidur di hutan, nah menebang supaya terlihat nyata oleh masyarakat lain dan membangun kesadaran mereka supaya tidak terus berniat untuk merampas hak orang lain. Dan terutama pesan kami kepada oknum pemerintah desa, terutama kepada desa Kemawen di sana, seperti yang kami temui kemarin, banyak sekali rintisan warna hijau merek IG, merek IGM, cat warna hijau. Itu kalau nggak salah itu singkatan nama dari Jumadi, yaitu salah seorang kepala desa sendiri. Padahal beliau sangat tahu wilayah ini tidak ada lagi yang bisa dibagi-bagikan, tidak bisa diambil oleh masyarakat, tidak bisa diambil oleh beliau, karena ini sudah ada masing-masing pemiliknya. Yang dulu juga saya banyak membeli dari masyarakat. Nah, jadi tidak ada lagi kalau mudik dari Sungai Pangilur, Sungai Kabimbin, itu semua tanah ada pengelola. Jadi mungkin karena kami dilihat tidak terlalu hari-hari ke wilayah tanah kelola ini, di situ mereka mau ambil kesempatan, mau menjual lahan ini ke pihak investasi, yang dimana di sini akan dijadikan jalan tembus PT LHL, dan di sebelah sana nanti akan ditambang oleh PT MMA selaku subkon dari PT SABM. Nah, nanti akan kita perlihatkan lagi bagaimana pembuktian banyaknya merek dan rintisan yang berada di sana. Ini kawan-kawan dari anggota GPD Alur Barito yang selalu bersama-sama dengan kami, baik dari menebang lahan yang berada di wilayah Mekurek, dan ini pada episode yang ketiga, dan yang juga ketiga harinya kami tetap melanjutkan perawatan terhadap tanah kami. Ini kami berada pada lahan di antara sungai, apa ngaran sungai di bawah situ, Cong? Kalabimbin. Nah, antara Sungai Kalabimbin dengan Isih Mesangar. Jadi Kalabimbin anaknya Sungai Pangilur, Pangilur anaknya Sungai Isih, dan Isih Mesangar juga anaknya Sungai Isih. Nah, di sana ada Pak siapa itu, Pak? Lupa. Pak Toyo. Nah, ada Pak Toyo dan ada Nyonya siapa? Nyonya Dodo ya. Nah, di sana juga ada Memet. Nah, jadi ini pada hari ini kami tetap melanjutkan pekerjaan kami untuk merawat lahan kami di sini. Dan sekali lagi kami pesan kepada pemerintah Desa Kemawen, oknum pemerintah Desa Kemawen, dan kepada masyarakat bahwa di sini lahan ini sudah kami bebaskan beberapa ratus hektar pada tahun 2011 dulu, di saat kami bekerja sama dengan PT SABM dalam rencana untuk menambang di daerah ini. Dan karena memang tambang kami gagal, nah sehingga tanah ini tetap kami rawat. Dan saya sendiri adalah putra daerah asli dari Desa Kemawen. Jadi tolong kepada masyarakat Desa Kemawen dan oknum pemerintah Desa Kemawen jangan memiliki niat lagi untuk mengambil alih hak-hak
kami yang ada di sini, karena ini sudah resmi, sudah memiliki SKT, dan ini lahan dapat kami beli. Sudah kami beli dari masyarakat desa Kemawen juga. Saudara pemirsa, kami kemarin batal pulang dan ini terus melanjutkan pekerjaan. Ini sudah pagi, sudah datang saudara-saudara yang ngambil ongkos dari kampung. Kami biarpun 3 tahun, nah ini biar kami di hutan, kami nggak kurang ongkos karena di PD Alur Barito itu kompak. Di PD Alur Barito itu sangat kompak, dan bagaimanapun kalau terkait dengan membela hak masyarakat, kami sistemnya saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Nah, jadi saran aja, jangan sampai bermasalah dengan GPD Alur Barito, karena kami nggak akan kehabisan ongkos. Kalau masih 1 tahun kami bekerja, GPD Alur Barito masih sanggup untuk menyiapkan biaya selama kami melakukan pekerjaan untuk pembelaan hak atas tanah wilayah adat. Nah, jadi saudara pemirsa, setelah nanti makan bersama, kami akan melanjutkan pekerjaan kami untuk menebas, mengikuti cat warna hijau yang mereka pindah, karena kemarin awalnya cat warna merah. Nah, karena mereka takut kalau kena tanah punya keluarga kita, SKT atas nama Sahen, dan mereka pindah lagi ke sebelah, tetap kami kejar, karena ke sebelah pun itu tanah kami, dan makin panjang makin banyak kenanya. Wah, ini investasi yang sangat luar biasa, kok bisa lari ke sana kemari, padahal keterangan mereka sudah sosialisasi, tapi ini masuk tanah kami tidak ada diundang sosialisasi. Nah, karena informasinya kena tanah kami, mereka lari lagi ke sebelah. Wah, ini investasi dasar, investasi paling hebat. Saya curiga jangan-jangan ini ada permainan nanti antara manajemen, karyawan yang mengurus pembebasan lahan dengan melalui oknum pemerintah desa, nanti dimanfaatkan mereka untuk ngakal bosnya sendiri. Wah, ini sangat luar biasa. Saya kirim ini nanti di YouTube biar bos PT LHL nanti mengerti tentang apa yang ada di lapangan. Saudara pemirsa, ini kami ketemu merek JM. Nah, ini dicat kayu keruing. Nah, ini cat berwarna hijau. Dan di sini masih di tengah-tengah yang tanah yang kami beli dari saudara Kak Kuryadi dulu. Wah, ini di merek JM. Batu bara yang keluar pada sungai Mesangar. Nah, di sini dulu pondok kami dulu ada di sebelah sana, saudara pemirsa, beberapa puluh orang. Jadi rintisan itu ke sana, tanah yang dibebaskan saya. Jadi ini dulu pun ada bekas-bekas galian perusahaan PT SBM dengan menggunakan ekskavator, dan
pada posisi ini di sini tanah ini semuanya sudah saya bebaskan kecuali yang ditontong, atau yang di Tengkawang itu jauh dari sini sekitar beberapa ratus meter, kecuali itu yang tidak saya bebaskan dulu. Ya. Saudara pemirsa, ini adalah pembuktian tanah milik saya. Di sini ada masih kelihatan 13 tahun yang silam. Di sini merek K besar pada pohon kayu ini. Di sini tanah ini saya beli dulu dari saudara Kaku Riyadi. Nah, saya beli dari saudara Kaku Riyadi dan ini dulu sudah ditebas. Saya beli beberapa hektar juga bersamaan dengan punya masyarakat di jalur sana. Ada berapa puluh orang. Nah, jadi rintisan rencana PT LHL ini menyenggol masuk ke lahan ini, terus lari ke sebelah sana juga, ini semuanya kena tanah saya, dan terus ke sana kena tebangan punya bapak saya, SKT-nya atas nama Sahen. Jadi dulu di sana kami tebang, dan dari sini sampai ke ujung sana kecuali di sedikit di pinggir jalan bongkang. Nah di situ saya tidak tahu apakah sudah dibebaskan PT SBM atau belum. Nah sejarah tanah ini bahwa dulu saya dipercayai oleh PT Sumber Agung Budi Mulia untuk membebaskan lahan. Nah setelah itu baru saya serahkan kepada PT Sumber Rezeki Ekonomi melalui PT SBM. Namun sayangnya beberapa ratus hektar tanah yang saya bebaskan ke sana tidak sempat saya serahkan karena investasi ini terkendala, dan sampai sekarang tanah ini tetap resmi menjadi milik saya. Ini ada surat-suratnya dan tertuang di dalam peta global. Jadi saya ingatkan kepada masyarakat Desa Kemawen bahwa untuk jalur dari Sungai Isih sampai ke daerah Sungai Isih sampai ke ladang bapak saya sampai ke Jalan Bongkang tidak ada yang belum kami bebaskan. Jadi semua sudah kami bayar. Nah begitu juga pesan saya terhadap investasi yang masuk bikin lokpon, tolong yang katanya kemarin sudah sosialisasi, tolong pamitlah dengan kita. Jadi di sini tidak ada tanah yang gratis, tidak ada tanah yang bisa diambil oleh pihak lain, baik masyarakat dan oknum pemerintah Desa Kemawen. Dan ini adalah pembuktian kami. Nah, pada hari ini juga kami terus melakukan tebas tebang pada tanah kami, namun bukannya di mana batas tebasan kami di situ batas kepemilikan, tidak. Nah kami menebas di sebelah sana itu untuk menjadi bukti bahwa tanah ini tetap kami kelola, dan sampai ke sana tetap kami kelola. Nah jadi begitu pemirsa, dan nanti tetap kita lanjutkan wawancara berikutnya. Terima kasih. Saudara pemirsa, ini kami masih satu parit lagi, dan setelah ini akan istirahat dulu, dan nanti mungkin dalam beberapa hari kami akan kembali lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Kami masih melanjutkan pekerjaan dulu, satu parit atau satu periode lagi. Dan ini tebasan kami sudah luas, mungkin ada puluhan hektar yang nantinya akan kami tebang lagi.